Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahmaduhu istitmaman li ni'matih wa istislaman li izzatih wa isti'saman min ma'siyatih wa asta'inuhu faqatan ila kifayatih innahu la yadhillu man hadah wa la ya'ilu man 'adah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها معتقدا مصاصها نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخر لأهاويل ما يلقانا إنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكريم الذي أخرجته من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا وعلى آله الذين هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang besar kepada kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia adalah nikmat kemerdekaan. Sebagai khalifah Allah, manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang diberi anugerah yang amat agung, yakni berupa kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Bahkan Allah pun memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih apakah kita mau beriman atau menjadi kufur, mau berbuat baik atau berbuat buruk, memilih jalan kesesatan atau memilih jalan petunjuk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang menghendaki boleh beriman dan yang menghendaki pula boleh kufur. Allah menegaskan bahwa Dia yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengutus nabinya untuk memaksa manusia agar menerima risalahnya. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, engkau bukanlah pemaksa atas mereka. Jadi manusia memiliki kebebasan penuh sebagai modal hidupnya. Tanpa kebebasan ini, maka manusia tidak memiliki nilai apa-apa. Meskipun ia hidup, makan dan minum serta bergerak, namun jika ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, pada hakikatnya ia telah mati. Tak ada harga bagi manusia yang tidak memiliki hak asasi ini. Justru karena kebebasan dan kemerdekaan memilih jalan ini, maka manusia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya, atas semua pilihannya. Seluruh manusia, baik perbuatan maupun ucapannya, gerak maupun diamnya, selalu mengandung konsekuensi yang akan kembali kepada pelakunya sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk mensyukuri kemerdekaan ini,
tetapi juga menyuruh kita untuk menggunakan kemerdekaan dan kebebasan ini dengan sebaik-baiknya, serta memperjuangkan kemerdekaan ini untuk diri kita maupun untuk manusia-manusia yang lain. Islam menentang perbudakan, penindasan dan penjajahan oleh sekelompok manusia atas kelompok yang lain. Bahkan misi utama para nabi adalah melepaskan manusia dari belenggu-belenggu yang menghalangi kebebasan ini. Al-Quran mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati termaktub di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, serta menyingkirkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 3 macam penghambaan. Ada manusia yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang menghamba kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, ada jenis manusia yang menghamba kepada nafsunya sendiri. Para nabi datang kepada suatu kaum dengan misi utama sebelum menyampaikan risalah adalah membebaskan manusia dari perbudakan sesama mereka. Karena perbudakan adalah kemusyrikan sejati yang paling mendasar dan ditentang oleh setiap nabi. Seluruh nabi menentang berhala, karena berhala adalah simbol penghambaan manusia pada sesama mereka. Memang para penguasa kala itu tidak secara langsung memperbudak mereka, tetapi mereka menggunakan simbol berhala yang sebenarnya merupakan kanalisasi upeti atau tempat penyaluran dana dari pemeliharaan setiap berhala itu. Ini yang disebut dengan sistem perbudakan sesama. Ketika dulu kita di bawah cengkraman penjajah, kita tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasib kita sendiri. Bangsa kita hidup di bawah tekanan bangsa lain yang hendak merampas kekayaan negeri ini, sekaligus melarang kita untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Oleh karena itu, para tokoh negeri ini, tak terkecuali para ulama Islam, terus berusaha mengobarkan semangat perlawanan rakyat terhadap penindasan dan penjajahan itu. Karena sesungguhnya penindasan dan perampasan kebebasan itu bertentangan dengan hak manusia yang paling asasi, yakni kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan berarti melepaskan semua belenggu fisik untuk tidak tunduk pada penindasan sesama sebagai wujud penerapan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada zat yang patut disembah dan ditaati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Khalifah Umar bin Khattab pernah memarahi gubernur Mesir kala itu, yakni Amr bin As, karena membiarkan putranya memukul seorang warga miskin hanya karena ia dikalahkan dalam sebuah lomba balap kuda. Beliau kemudian memberikan hukuman kepada sang gubernur sambil berkata, mata abadtumun nasa waqad waladtum ummahatuhum waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan engkau memperbudak manusia padahal mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka? Dengan nada yang sama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, la takun abda ghairika wa qad ja'alakallahu hurra. Janganlah engkau menjadi budak orang lain, karena Allah telah menjadikanmu seorang yang merdeka. Kalimat ini kurang lebih semakna dengan apa yang termaktub dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yakni bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kini sudah 70 tahun lebih kita menikmati kemerdekaan. 70 tahun lebih kita berhasil melepaskan diri dari penindasan dan perbudakan sesama manusia. Namun masih tersisa satu lagi jenis perbudakan yang harus kita lawan, yaitu perbudakan oleh hawa nafsu kita sendiri. Nafsu itu
bisa berupa kesombongan, kerakusan pada harta dan jabatan, serta cinta yang berlebihan kepada dunia. Al-Quran mengatakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu alaihi wakila. Tahukah engkau tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara mereka atasnya? Rasulullah SAW pernah mengucapkan kalimat yang sangat terkenal kepada pasukan yang baru selesai dalam satu peperangan besar yang berbunyi, selamat kepada kaum yang baru saja melakukan jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat bertanya, apa itu jihad yang lebih besar ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah begitu indah mendorong kita untuk merenungkan kalimatnya lebih dalam, bahwa perang fisik yang baru dilakukan itu karena musuh mereka tampak oleh mata, dan gerakan musuh mereka jelas, serta perlawanan mereka juga jelas, sehingga kemenangan dapat diraih oleh kaum muslimin. Coba kita proyeksikan perang yang kasat mata itu sebagai perang melawan penjajah negeri ini. Belanda dan Jepang yang kala itu jelas tampak di mata kita, jelas posisi kita berhadap-hadapan dengan mereka, dan kita pun bisa keluar sebagai bangsa yang berhasil merebut kembali hak yang mereka rampas, lalu menegaskan kemenangan itu dengan nama Hari Kemerdekaan yang kita peringati hari ini. Namun menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perjuangan itu tidak terhenti setelah Belanda dan Jepang terusir, melainkan harus dilanjutkan dengan perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Bangsa ini tidak boleh menjadi budak hawa nafsu dirinya, sehingga harus bangkit mendapatkan makna hakikat kemerdekaannya sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, yang berarti kita tak akan boleh menjadi budak sesama, tak boleh menjadi budak ambisi-ambisi sendiri alias hawa nafsu. Jika manusia tidak harus menjadi budak, maka satu-satunya jalan keselamatan dan kebebasan adalah menjadi hamba Allah saja, tidak menjadi hamba sesama manusia, apalagi menjadi hamba hawa nafsunya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita saksikan saudara-saudara kita kaum muslimin di Timur Tengah sejak zaman penjajahan dulu hingga masa kemerdekaan sekarang ini, yang sebagian kemerdekaan mereka adalah hasil pemberian dari para penjajah itu sendiri, mereka masih terus mengalami konflik dan perang saudara. Konflik-konflik tersebut umumnya disebabkan bahwa sampai saat ini di kalangan mereka belum tercapai kata sepakat antara kelompok yang cenderung kepada pendirian negara bangsa yang sering disebut kaum nasionalis, dan kelompok yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama atau yang sering disebut dengan kaum Islamis. Pertentangan ini telah menyebabkan konflik berdarah-darah hingga memakan korban yang tidak sedikit, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Di negara kita, alhamdulillah, konflik semacam itu paling tidak hingga saat ini tidak terjadi. Karena persoalan dikotomi nasionalis Islamis ini sudah selesai dan tuntas sejak awal pendirian republik ini. Karena kedalaman ilmu agama para ulama kita saat itu, serta kearifan mereka dalam menyikapi keadaan sosial, maka mereka berhasil menghindari perpecahan sejak dini. Para tokoh kita telah menyadari betul bahwa satu-satunya jalan untuk menghindari konflik dan perpecahan adalah membuat kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Sebab di kalangan kita, tokoh-tokoh nasionalis umumnya adalah juga kaum agamis, dan ulama-ulama kita pun umumnya juga amat nasionalis. Untuk kalangan muslimin, apapun kelompok dan madhabnya, maka agama kita sama, Tuhan kita satu, Nabi kita sama, kitab suci kita pun sama. Namun penafsiran kita terhadap agama itulah yang tidak pernah bisa sama. Sejak sejarah konflik karena perbedaan penafsiran agama ini telah memakan banyak korban, merusak perdamaian, persaudaraan dan persatuan di antara umat-umat seagama, apalagi dengan kelompok yang berbeda agama dengan kita. Menurut pandangan para ulama kita kala itu, dalam sebuah tatanan masyarakat yang majmuk, di mana sudah tak ada lagi Nabi sebagai wakil resmi Tuhan di muka bumi,
kita terikat dengan berbagai kesepakatan sosial, sehingga kesepakatan atau perjanjian itu secara moral wajib ditaati dan dihormati. Rasulullah SAW yang sudah nyata sebagai wakil resmi Tuhan di bumi ini juga menghormati perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan orang kafir Quraisy dan tidak melanggarnya. Apalagi jika dalam masyarakat itu mayoritas anggotanya adalah kaum muslimin sebagaimana di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka menjaga komitmen dan janji ini wajib dan sah dalam agama Islam. Agama dibutuhkan untuk menjadi acuan moralitas dan perbaikan dalam masyarakat. Agama memiliki 3 unsur utama, di mana ketiganya tidak dicampur adukkan dengan sistem kenegaraan, yaitu keyakinan, akidah, hukum-hukum syariat, dan etika atau akhlak. Sedang di luar itu adalah produk kesepakatan sosial untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan ajaran-ajaran agama itu. Agama dan nilai-nilainya memang datang dari Allah, tetapi pada saat yang sama agama bukan sesuatu yang dapat dipaksakan, sehingga untuk mempercayai dan menjalankan syariat suatu agama tidak mungkin alias mustahil dipaksakan pada masyarakat, baik oleh lembaga apalagi oleh individu, terlebih lagi terhadap orang-orang yang tidak seiman. Nilai-nilai agama bukan untuk dipaksakan kepada orang lain, tetapi untuk diajarkan agar diamalkan oleh para pemeluknya, sehingga tampak cahaya keindahan pada tutur kata dan perilaku penganutnya. Jika sudah demikian, maka timbullah ketertarikan orang lain pada agama itu, sehingga ia dengan sendirinya akan masuk kepada agama tersebut dengan sukarela, bukan dengan paksaan, apalagi dengan kekerasan. Demikianlah agama itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walau syaa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semuanya beriman? Kalimat di atas yang dikutip oleh Al-Quran menunjukkan bahwa Tuhan saja tidak memaksa manusia untuk beriman, meski jika Dia menghendaki, hal itu bisa dengan mudah Dia lakukan. Jika Tuhan saja tidak pernah memaksakan kehendaknya agar hambanya beriman, maka semua upaya memaksakan agama dan keyakinan pada orang lain adalah menyalahi Allah dan pasti bukan berasal dari tuntunan Islam. Dalam situasi kemajemukan dan perbedaan ini, kita pun butuh sebuah ikatan atau kesepakatan berkenaan dengan masalah kemasyarakatan. Karena jika tidak, kita akan terjebak pada perdebatan panjang dan perseteruan yang tiada henti, atau bahkan dapat menumpahkan darah yang tidak perlu terjadi. Maka para pendiri bangsa ini telah berhasil menjadikan dasar negara kita Pancasila yang merangkum semua kepentingan kelompok yang ada di negeri kita saat itu. Melalui perdebatan yang panjang, akhirnya mereka juga sepakat untuk menjadikan bentuk negara ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga ini, serta menjaganya dari pihak-pihak luar yang ingin mengusik kedamaian dan ketentraman di negeri yang tercinta ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kedamaian dan keutuhan negara ini dan menjadikannya sebagai negeri yang makmur dan sejahtera di bawah naungan rahmatnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه
وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر